Halo, selamat siang. Perkenalkan nama saya Jessica Putri Simatupang dengan NIM 3279104. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan dari lembaga keuangan lainnya yang bertopik tentang sistem keuangan dan perbankan Indonesia bagi Indonesia. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem keuangan yang merupakan dari otoritas keuangan, sistem perbankan dan lembaga sistem keuangan bukan bank yang pada dasarnya merupakan tatanan dari perekonomian suatu negara yang memiliki peran utama dalam menyediakan fasilitas dasar keuangan. Fasilitas dasar keuangan ini diberikan oleh lembaga-lembaga keuangan termasuk pasar uang dan pasar modal. Oke, dalam sistem perbankan Indonesia dibedakan berdasarkan fungsinya, terdiri dari bank sentral, bank umum, bank perkreditan rakyat atau BPR. Bank umum berdasarkan peraturan perundangan dapat menghimpun dana masyarakat secara langsung maupun dalam bentuk simpanan giro, tabungan, deposito atau berjangka, lalu menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit maupun lainnya. Lembaga keuangan yang bukan bank itu terdiri dari atas perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, modal ventura, dana pensiun, perusahaan efek, ekstra, dana pensiunan. Oke, di sini dalam tiga perundang-undangan terbagi atas banyak beberapa. Yang pertama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang perbankan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Bank Sentral, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang perasuransian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang pasar modal, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 99 tahun tentang perbankan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 99 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 tentang Bank Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 24 2004 tentang LPS. Di sini saya juga memiliki beberapa fungsi. Berdasarkan fungsi ada bank sentral, bank umum, bank perkreditan rakyat. Berdasarkan kegiatan devisa terbagi atas bank devisa, bank non devisa. Berdasarkan jenis kantor terbagi atas kantor pusat, kantor wilayah, kantor cabang pembantu, kantor kas maupun kantor perwakilan. Berdasarkan pengenaan bunga terbagi atas dua. Oke, di sini ada lembaga pinjaman atau LPS bertanggung jawab menjadi simpanan bank nasabah serta solusi bank bermasalah. Yang pertama adalah pengaturan dan pengawasan bank yang efektif. Yang kedua, manager of last resort. Yang ketiga, skema pinjaman atau deposit insurance yang memadai. Yang keempat adalah kebijakan resolusi krisis yang efektif. Yang baru, tugas BI juga sudah melampir yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter atau KEMON dengan menggunakan instrumen moneter. Yang kedua adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran yang berwenang. Hubungan internasional BI yaitu adalah melakukan kerjasama dengan bank sentral lainnya, organisasi dan lembaga internasional bertindak untuk atas nama negara RI. Dalam pembinaan dan pengawasan bank umum, tujuannya adalah mengoptimalkan fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi, lembaga kebijakan moneter, lembaga berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan agar tercipta bank sehat dan berkembang secara bermanfaat. Terus kita akan menjelaskan mengenai API. API adalah kerangka dasar sistem perbankan yang bersifat keseluruhan dan independensi secara bertahap selama 10 tahun ke depan dari 2004 hingga 2015. Tujuannya yaitu adalah melakukan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan stabilitas keuangan dalam rangka membantu pendorongan perekonomian pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa ada 6 pilar API, yaitu adalah sistem perbankan yang sehat, sistem pengaturan yang efektif, sistem pengawasan independen, industri perbankan yang kuat, infrastruktur pendukung yang mencukupi, dan perlindungan konsumen. Data perbankan yang pertama adalah modal 50 juta rupiah dalam perbankan Indonesia ada terbagi atas 4 bank dengan modal 50 juta merupakan bank internasional hingga 2 atau 3 bank. Yang kedua, bank dengan modal 10 sampai 50 juta yang merupakan bank Indonesia 3 sampai 5 bank. Yang ketiga, bank yang bermodal 0,1 sampai 10 juta merupakan bank dengan kegiatan modal usaha tertentu 30 sampai 50 bank. Yang keempat, Sentral Indonesia atau semacam Federal Reserve di Amerika atau Bank of England di Inggris. Bank Indonesia tersebut beroperasi berdasarkan landasan hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 tentang Bank Indonesia yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Tahun 2004 Nomor 3. Oke, sebagai Bank Indonesia ditunjuk sebagai lembaga yang berwenang untuk mengatur dan mengamankan peredaran uang rupiah sebagai alat pembayaran sah. Di samping itu, Bank Indonesia diberikan tugas untuk mengatur, menjaga, dan melancarkan sistem pembayaran agar tugas tersebut dapat berjalan secara efektif. Dan Bank Indonesia juga diberikan wewenang dan tanggung jawab dalam mengatur dan melaksanakan kegiatan clearing, jasa transfer dana, penyelesaian akhir transaksi, pembayaran antar bank. Peran Bank Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1996
di mana Bank Indonesia merupakan lembaga pembantu pemerintah dan menjalankan tugasnya tersebut di bawah koordinasi Dewan Moneter sebagai otoritas moneter tertinggi dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan moneter dan perbankan. Dengan itu dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99, Bank Indonesia menjadi lembaga independen, yang artinya Bank Indonesia dalam pengambilan dan melaksanakan kebijakan bebas dari pengaruh dan intervensi pemerintah ataupun pihak lain. Dewan Moneter dengan sendirinya tidak berfungsi karena ekstensi tidak dikenal dengan sistem moneter. Oke, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai secara umum untuk mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar yang merupakan tugas umum Bank Indonesia, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yang kedua mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, yang ketiga adalah mengatur dan mengawasi bank. Selanjutnya dalam penetapan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia juga berwenang sebagai sasaran moneter dan melakukan pengendalian moneter sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan kebijakan nilai tukar berdasarkan nilai tukar yang ditetapkan. Yang kedua adalah mengolah cadangan devisa dan memenuhi kewajiban luar negeri. Yang ketiga memelihara keseimbangan neraca dan pembayaran pinjaman luar negeri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jaringan pengaman sistem keuangan yang merupakan kerangka kerja dan melandasi pengaturan mengenai skema asuransi simpanan mekanisme pembalian. Baru tugas BI juga sudah melampir yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter atau KEMON dengan menggunakan instrumen-instrumen moneter. Yang kedua adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran yang berwenang. Hubungan internasional BI yaitu adalah melakukan kerjasama dengan bank sentral lainnya, organisasi dan lembaga internasional bertindak untuk atas nama negara RI. Dalam pembinaan dan pengawasan bank umum, tujuannya adalah mengoptimalkan fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi, lembaga kebijakan moneter, lembaga berperan di dalam pertumbuhan ekonomi dan pemberatan agar tercipta bank sehat dan berkembang secara bermanfaat. Terus kita akan menjelaskan mengenai API. API adalah kerangka dasar sistem perbankan yang bersifat keseluruhan dan independensi secara bertahap selama 10 tahun ke depan dari 2004 hingga 2015. Tujuannya yaitu adalah melakukan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan stabilitas keuangan dalam rangka membantu pendorongan perekonomian pertumbuhan negara. Ada beberapa ada 6 pilar API, yaitu adalah struktur perbankan yang sehat, sistem pengaturan yang efektif, sistem pengawasan independen, industri perbankan yang kuat, infrastruktur pendukung yang mencukupi, dan perlindungan konsumen. Peta perbankan yang pertama adalah modal 50 juta rupiah yang merupakan dalam perbankan Indonesia ada terbagi atas 4. Bank dengan modal 50 juta merupakan bank internasional hingga 2 atau 3 bank. Yang kedua, bank dengan modal 10 sampai 50 juta yang merupakan bank Indonesia 3 sampai 5 bank. Yang ketiga, bank yang bermodal 0,1 sampai 10 juta merupakan bank dengan kegiatan modal usaha tertentu 30 sampai 50 bank. Yang keempat, bank yang bermodal kurang dari 0,1 juta yang dimana BPR atau bank dengan kegiatan usaha terbatas. Sekian dari penjelasan saya Jessica Putri Simatupang mengundurkan diri. Terima kasih dan selamat siang.